Satu, lepas. Dua, lepas. Tiga, lepas. Anda berada di sini saat ini, baik secara fisik maupun batin. Anda merasakan tekanan tempat duduk di badan Anda, merasakan sentuhan pakaian di badan Anda, dan juga Anda tidak sedang memikirkan hal-hal yang lain. Anda sedang berada di sini, di saat ini. Tarik nafas lagi, lepas. Rasakan ketegangan dari puncak kepala sampai ke leher, sampai ke bahu, menghilang, menjadi rileks. Tarik nafas lagi, lepas. Dengan keluarnya nafas, rasakan ketegangan dari bahu, turun dari badan, ke badan sampai ke pinggang, dan ke kedua ujung tangan sampai ujung jari, menjadi rileks, ketegangan menghilang. Tarik nafas lagi, lepas. Rasakan ketegangan dari bagian pinggang turun sampai ke bawah, sampai ke telapak kaki, menghilang semua. Badan menjadi makin rileks. Seluruh badan sekarang dalam kondisi yang sangat rileks. Tarik nafas lagi, lepas. Anda berdiam dalam kondisi yang rileks ini, dengan batin tetap dalam posisi di masa saat ini, at the present moment. Kita berdiam dalam kondisi ini sekitar 2 menit. Tersenyum, rasakan nafas keluar masuk. Sewaktu masuk disadari sebagai masuk. Sewaktu keluar disadari sebagai nafas keluar. Jika batin terdistraksi, tarik kembali ke nafas yang Anda perhatikan. Nafas secara normal dan wajar. Kita tidak mengatur nafas. Nafas keluar masuk secara alami. Kita hanya memperhatikan dan mengetahui. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk, keluar. Kita berdiam dulu di kondisi ini selama 2 menit.
Baik, sekarang pelan-pelan buka mata sambil kita tetap aware dengan kondisi kita saat ini. Gosok kedua telapak tangan Anda sampai hangat. Setelah itu, usapkan di wajah, di leher. Ya, kita sekarang relax tetapi konsentrasi. Oke, kita mulai ngobrol-ngobrol kita malam ini. Ya, topik kita malam ini adalah AI dan mindfulness. Nah, kita sering mendengar kata AI. AI itu apa sih? Ada yang kira-kira bisa menjelaskan? Suara saya kedengaran? Kedengaran, Sesiung. I-nya Jelas intelijen kedengaran ya. ya. Kalau Jelas, jelas. B-nya apa ya? Ya, AI itu artificial intelligence. Ya, Intelijen. ya, artificial itu adalah buatan. Intelligent itu kecerdasan. Berarti kecerdasan buatan. Ya. Nah, yang dimaksud dengan kecerdasan buatan di sini adalah dia itu adalah baris program komputer yang dimana algoritmanya ataupun logika apa proses eksekusi programnya itu mengikuti cara berpikir manusia dan mau belajar meniru cara belajar manusia. Namanya deep learning, ya. Nah, dengan meniru cara berpikir manusia dan cara belajar manusia, tentu saja AI memerlukan banyak data sehingga mereka membuat program-program AI yang terkenal seperti ChatGPT ataupun DeepSeek ataupun Gemini ya yang dari Google dan beberapa lainnya dibuatnya gratis dipakai. Supaya apa? Supaya makin banyak orang di seluruh dunia berinteraksi dengan AI itu dan makin banyak data yang mereka kumpulkan. AI itu bisa mengumpulkan data mengetahui kita ini orang mana berdasarkan lokasi IP kita. Lalu dari ngobrol-ngobrol kadang-kadang akan kita reveal kita ini usianya berapa, kita gendernya apa, seperti itu. Mereka akan mengumpulkan berbagai data itu untuk memahami cara berpikir dan cara bekerjanya pikiran manusia dari berbagai suku bangsa, dari berbagai budaya, dari berbagai apa namanya usia, dan juga dari berbagai profesi. Semua data-data tersebut akan mereka masukkan sebagai database profile mereka. Sehingga dengan adanya data itu, maka menggunakan big data yang ada, mereka bisa membuat penelitian-penelitian dan menghasilkan produk-produk yang susah kita tolak. Kenapa? Karena itu sesuai dengan cara berpikirnya kita. Seperti itu. Itu namanya artificial intelligence. Lama-lama mereka bisa bekerja seperti manusia. Maksudnya berpikirnya benar-benar persis seperti manusia. Oke? Nah, saya kenapa memilih topik ini? Karena saya baru mengikuti kuliah umum yang diadakan oleh tim university dari Santong University di China, di mana mereka itu di tourism, ya, fokusnya di tourism. Nah, mereka university itu mengembangkan sendiri satu aplikasi AI mereka. Di mana aplikasi AI mereka itu sewaktu diinstal akan memprofil itu dulu. Dia akan tanya, oke, boleh tahu tanggal lahirnya? Dia mau tahu usia. Setelah itu jenis kelamin. Setelah itu tinggal di negara mana? Bahasa yang biasa dipakai bahasa apa? Pendidikan terakhir pendidikan apa? Profesinya apa? Hobinya apa? Oke. Nah, setelah kita berikan semua data itu,
dia akan memprofile kita. Setelah itu, AI itu, aplikasi itu, ya, dia bisa menggunakan data GPS, ya, posisi koordinat kita. Nah, kalau kita misalnya dari Cungkok jalan-jalan ke Bali, kemudian kita menggunakan aplikasi itu untuk memfoto satu tempat wisata. Program itu akan menggunakan kemampuannya mengecek lokasi GPS, mendapat posisi dan mengetahui tempat wisata itu apa, menganalisa fotonya, langsung juga tahu, oh tepatnya ini tempat apa. Kemudian aplikasi itu akan memunculkan namanya digital avatar. Ada tour guide virtual AI yang muncul di layar. Kemudian digital avatar itu akan menjelaskan untuk keterangan tempat wisata itu secara umum dulu. Kemudian dia akan menggunakan apa namanya kesukaan gender kita dan usia kita. Umumnya laki-laki misalnya umur 50. Minatnya apa? Setelah itu berdasarkan juga pendidikan terakhir kita, berarti kecerdasan kita ada di level mana kira-kira, dan juga akan menggunakan bahasa kita sendiri. Kalau kita bisa bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Indonesia. Dan setelah itu dia akan menggunakan point of view profesi kita untuk bantu menjelaskan mengenai tempat wisata itu. Kalau saya seorang arsitek, saya akan menggunakan point of view seorang arsitek, menjelaskan informasi tambahan mengenai tempat wisata tersebut. Dan juga akan menggunakan budaya kita, memberikan analogi mengenai kalau di budaya kita atau negara kita, kira-kira ada apa yang lain sih yang kira-kira mirip dengan tempat wisata ini secara arsitektural misalnya. Seperti itu. Ya. Kemampuan seperti itu tidak bisa dimiliki oleh seorang manusia. Kenapa? Dia bisa mengadjust dan customize semuanya. Mana ada manusia yang bisa gitu. Betul kan? Oleh karena itu, kita yang memang memiliki profesi atau pekerjaan yang memang hanya monoton gitu ya, siap-siap digantikan oleh AI. Jadi saat ini bukan hanya di masa depan lagi, ini sudah in the near future. Udah di depan mata. AI itu sudah secanggih itu. Makanya begitu melihat itu, saya berpikir, wah, ini kita manusia cukup bahaya ya. Harus siap-siap kita berubah. Apa yang dirubah ceritanya. Kayak gitu. Ya. We must change or we will be changed. Oke. Nah, sekarang apa hubungannya dengan mindfulness-nya kita? Untuk mindfulness itu sendiri, berarti kita harus aware. Ini adalah perubahan. Nah, ini kan di sini banyak banyak religion lah ya, tapi saya akan ngomong dari religion saya yaitu ketidakkekalan. Ya, semuanya. Suara hilang. Oh, freeze itu. Jadi signalnya Anthony hilang kayaknya. Apa signal Hope saya yang dan hilang? fear muncul. Hah? Signalnya hilang-hilang, Syung. Internet hilang nggak kedengaran? Iya, tadi hilang-hilang, Syung. Si Syung sempat freeze tadi. Oh, sekarang gimana? Sekarang udah oke lagi. Tapi ada satu Oke. penggal yang Syung punya itu hilang tadi. Wah, di mana tadi ya? Saya stop Hilang. video ya. Saya stop video ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Oke. Lebih lancar sekarang? Oke ya. Ya, ya. Oke. Tadi hilangnya di mana? Di bagian mana? Di bagian bahwa kita ada hope dan fear? Atau dari sudut pandang religion saya yaitu bahwa ini Ya, mulai dari ketidakkekalan situ aja, perubahan. sudut pandang religion tadi, Syung. Dari situ deh. Iya. Ya, Hmm. kalau dari sudut pandang religion saya yaitu Buddhism, itu adalah namanya ketidakkekalan atau perubahan. Ya. Hmm. Perubahan itu mau tak mau akan selalu terjadi. Dan itu menjadi sumber penderitaan. Ya. Kenapa menderita? Karena manusia memiliki namanya hope dan fear. Harapan dan ketakutan. Hmm.
Harapannya adalah semua tidak berubah kalau dalam kondisi baik dan takut untuk keluar dari zona nyaman. Nyaman. Betul ya? Ya. Ya, kalau keluar dari zona nyaman, kita menderita. Tetapi ya perubahan ini tidak bisa kita hindari. Maka kita di sini harus memiliki namanya mindful. Ya, mindful terhadap apa? Mindful terhadap perubahan yang ada. Dan kita itu harus mengikuti perubahan itu dengan baik. Jangan denial. Jangan menolak. Oke? Nah, hal paling nyata ya, yang dari teknologi AI yang bisa membuat kita itu tidak mindful, ya, bukan hanya dari perubahan tadi, tapi dari algoritma-algoritmanya, contohnya TikTok. TikTok itu biasa orang kalau nonton, makin di-scroll, makin asik. Betul ya? Kenapa makin di-scroll, makin asik? Karena memang secara algoritmanya, dia akan mendeteksi. Kita biasa berhenti agak lama nonton di mana. Berarti itu minat kita. Kemudian kita biasa langsung cepat lewat di mana. Berarti kita nggak suka itu. Dengan dia mendeteksi itu semua, ya, dia akan meng-FYP, FYP namanya ya, akan meng-FYP video-video yang kita sering berhenti agak lama. Kemudian juga akan muncul iklan-iklan yang kira-kira relevan dengan kesukaan kita. Dan juga mengusulkan akun-akun yang memiliki konten-konten yang kira-kira kita suka, sesuai dengan kita biasa berhenti agak lama di mana. Mendeteksi pencarian kita search. Apa yang kita cari biasanya. Nah, dari sana AI akan menganalisa semua data itu, memprofil kita, dan memberikan hal-hal yang kita suka. Itu menjadi candu bagi kita. Secara tidak sadar, kita menjadi timbul kemelekatan, timbul keterikatan. Jadi dari sana, kita harus mengembangkan mindfulness agar kita selalu sadar. Waktu kita scroll, ini apakah hanya untuk mengetahui informasi? Ya, ini saya sedang scrolling TikTok loh. Saya mindful. Saya scrolling TikTok, saya sadar itu. Kemudian saya ini lagi cari informasi, atau saya lagi boring. Karena kadang orang boring, betul ya? Bosan ya? Ya. Nggak ada kerjaan. Dia scroll terus. Makin scroll, otak makin nggak berpikir. Kenapa? Hanya disajikan dengan materi-materi, konten-konten yang instan. Konten-konten yang tidak mengajar berpikir. Seperti itu. Sehingga lama-lama otak kita juga jadi dull. Jadi tumpul. Kita tidak sadar hal itu. Kenapa? Karena itu semua terjadi di bawah sadar kita. Algoritma itulah yang menarik kita untuk tertarik, melekat, dan ikuti terus. Lama-lama otak membentuk neuron-neuron baru ke arah yang jelek. Karena kita tidak mindful. Oleh karena itu, terhadap AI seperti ini, kita harus waspada. Senantiasa kita mengembangkan kesadaran bahwa ini saya sedang nonton TikTok. Ini konten-kontennya ada yang berguna, ada yang tidak. Tujuan saya nonton TikTok untuk apa? Kalau untuk yang saya memang mau cari informasi, saya cari yang seperti itu yang memang berguna. Kalau yang tidak, saya lewati. Saya batasi waktu. Satu hari hanya boleh lihat TikTok sekitar mungkin 15 menit. Ya, hanya boleh maksimum 3 kali 15 menit. Contohnya seperti itu. Kita mindful. Udah mindful, kita disiplin. Dengan cara begitulah baru kita bisa memutus rantai kemelekatan yang diakibatkan oleh algoritma dari AI ini. Makanya kita hari ini membahas mengenai AI dan mindfulness. Karena algoritma AI ini bekerjanya itu tidak kita sadari. Dia itu istilahnya stealth mode. Artinya mode siluman. Ya. Dia itu bekerja di bawah sadar kita. Makanya kalau kita tidak mindful, lama-lama kita akan melekat. Lalu berikutnya,
Apakah AI itu hanya untuk hal-hal jelek saja? Kok kayaknya jelek banget ya AI itu ya? Oh tidak. AI itu sama seperti pisau. Pisau itu kan bisa dipakai untuk yang baik, bisa dipakai untuk yang buruk. Betul ya? Ya, Kalau pisau itu kita pakai untuk memotong yang memang harus dipotong, membantu pekerjaan kita, makanya itu baik. Tapi kalau kita pakai untuk membunuh, ya jadi jelek kan seperti itu. Sama, AI itu bisa kita gunakan untuk berbagai hal yang baik. Contoh, ada AI yang bisa digunakan untuk kita journaling. Ya, untuk kita journaling, setelah itu membantu kita untuk mengetahui mood kita. Dan dari mood kita itu nanti dia bisa mengusulkan, Anda lagi stres, Anda butuh meditasi, misalnya. Nah, AI-nya itu di sana, dia bisa mengusulkan. Contoh salah satu aplikasi yang menggunakan AI untuk mendeteksi mood kita adalah namanya Reflectly. Ya, itu ada berbayar sih. Oke. Tetapi ya itu hanya contoh. Ya. Jadi di sana AI mengenali dari jurnal-jurnal yang Anda masukkan, dia minta juga Anda memasukkan data Anda sedang merasa apa saat ini, dia akan memprofil Anda, memetakan mapping mood Anda. Nanti dari sana dia akan mengetahui pattern-nya. Biasanya, oh ya, dia lagi stres itu biasa hari Senin pagi. Nah, nanti dari aplikasinya itu AI akan mengingatkan Anda, sebelum memulai hari di hari Senin pagi, oke, ayo kita sama-sama lakukan meditasi, relaksasi sejenak. Meditasi, mindfulness sejenak. Seperti itu. Dia membantu kita di sana. Membentuk pola-pola, pattern-pattern yang menuju ke arah yang lebih baik. Jadi AI itu bisa membantu mindfulness dan juga bisa meningkatkan kemelekatan. Tergantung mau kita aplikasi di mana. Oke. Kemudian AI juga membantu banyak hal lainnya. Contoh, berapa orang dari sini yang kita di sini pernah menggunakan DeepSeek? menggunakan apa, Syung? DeepSeek. DeepSeek. Saya belum tahu sih DeepSeek, tapi kalau saya di HP saya ada Meta AI. Meta AI. Ya, Oke. Meta AI. Jadi AI itu kan banyak. Ada ChatGPT, betul ya? ya. Kemudian ada Meta AI, ada Gemini ya. Ada lagi yang kemarin heboh itu kan DeepSeek kan? Hmm. Kenapa heboh? Karena hanya dengan menggunakan chip ya, itu microchip Nvidia yang model rendah dan dengan modal yang seperberapa dari ChatGPT, dia bisa menghasilkan program sekelas ChatGPT, bahkan lebih canggih katanya. Itu buatan Cungko, ya. Nah, jadi kalau menggunakan yang namanya DeepSeek, dia ada namanya satu mode Deep Think. Deep Think itu, kalau kita menanyakan pertanyaan, dia bisa menganalisa layaknya cara manusia berpikir, dan dia munculkan proses berpikirnya. Kita bisa melihat, oh ya, ini user menanyakan ini. Kalau menanyakan ini, kalau saya melihat dari sisi ini, maka jawabannya harus kayak gini. Kondisinya seperti ini, dan bla 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 bla. Sampai dia proses logikanya selesai, baru dia berikan jawaban pada kita. Jadi dari sana kita tahu, oh ini proses berpikirnya nggak abal-abal. Dia itu menganalisa berbagai hal, berbagai sudut. Nah, dia berikan jawaban itu cukup komprehensif biasanya. Cukup detail. Ya. Dari sana bisa membantu pekerjaan kita. Misalnya, saya mau memberikan sharing Dharma. Saya selalu akan nanya ke DeepSeek dulu. Atau nanya ke ChatGPT dulu. Lalu saya akan minta dia buatkan saya outline. Buatkan saya contoh penjelasannya dan sumber-sumber mana yang sebagai referensi. Saya akan ceramah 1 jam, 60 menit ya. 60 menit. Dia nanti akan membagi sesi-sesinya. Opening, ya, kemudian bagian introduction, kemudian isi, kemudian reflection, kemudian closing. Masing-masing berapa menit. Dengan isinya seperti apa. Nah, itu sangat membantu pekerjaan. Setelah itu juga bisa membantu translation untuk penerjemahan. Nah, jadi AI itu kalau orang Muslim bilang
Ya, banyak manfaatnya. Ya, mudaratnya juga banyak seperti itu. Jadi, seperti pisau, mau kita gunakan di mana. Yang penting suatu menggunakan, kita mindful. Ini saya gunakan untuk ini. Ini saya gunakan untuk yang baik. Ini saya gunakan untuk menghilangkan yang buruk. Seperti itu. Ya. Jadi dengan kita mindful, AI itu akan menjadi tools, supporting tools, bukan menjadi satu penghambat atau penghalang bagi perkembangan diri kita. Ya, baik. Saya mau eh, meminta Sesiung Suci untuk sharing bagi yang pernah menggunakan AI. Kira-kira bagaimana interaksi Anda dengan AI dalam hidup sehari-hari? Silakan. Gimana sih? Eh, kalau Mau saya meminta, belum, hmm, kalau saya belum pernah sih Sesyong. oh belum pernah, Iya. layak dicoba, Suci. Jadi Eh, Suci bisa menginstal namanya DeepSeek ya dari aplikasi. Bisa menginstal namanya Gemini untuk Google ya. Jadi bisa dicoba di sana bagaimana mereka bisa membantu kita. Saya mau memberikan kata sambutan, saya tinggal ngomong aja. Tolong buatin dong kata sambutan untuk acara ini, nanti ketemunya sama ini. Setelah itu berapa menit dia akan buatin. Kayak gitu. nanti tolong diketik Sesyong ya. Dipsi itu tulisannya kayak gimana? DeepSeek-nya itu ya, DEEPSEEK ya. DeepSeek. D E E P Deep Deep S tidak E ya, ya dalam deep ya. dalam sama seek mencari. Oh, SEEK, DeepSeek ya. sik, oke, ha, ha. Heeh. Atau sesiung lainnya atau suci lainnya, bagaimana pengalamannya berinteraksi dengan AI? Belum secara khusus ya, Siung. Belum ya? Mm-mm. Oke. Tapi Sementara Kalau kalau dibikin syarat buat ide saya, baru nih. sementara pakai AI yang lucu-lucu, yang gimana? Pakai AI yang gimana? yang lucu-lucu Siung. Misalnya Yang kalau ada yang lucu-lucu. udah ulang tahun, fotonya, foto saya, terus saya nyanyi kayak seperti itu. Oke. Jadi itu AI grafis ya. Oh, kalau yang tadi bayar punya ya, Siung. Yang DeepSeek sama Gemini ya. Enggak, free. Oh, free juga. Free, ya, free. Karena mereka seperti saya bilang, butuh data banyak ya. Untuk bisa membantu mesinnya itu belajar menganalisa berbagai hal. Nah, ada yang berpikir, kalau begitu apapun bisa ditanya di sana dong. Belum tentu. Karena para programmernya juga memberikan batasan-batasan. Ada hal-hal yang dia tidak mau diskusikan. Contohnya politik. Oke? Apalagi politik, misalnya kita ngomong soal politik Indonesia, dia nggak mau ngomong. Kemudian kita minta menjelaskan ataupun membantu kita dalam hal-hal yang berbahaya atau merusak. Dia tidak mau juga. Kita tanya soal kesehatan, minta obat. Dia nggak mau juga. Dia hanya bisa menjelaskan soal obat, tapi dia bilang saya bukan dokter. Harus cari dokter katanya. Jadi ada memang dipasang algoritma-algoritma untuk membatasi hal-hal tersebut. Sepohok Lai sendiri gimana? Oh, Sejong Wit. Sorry. Silakan Sejong. Ya, Sejong Wit, sorry raise Syung, hand saya Sejong. di jalan. Ya Syung, kalau pengalaman pakai sih saya hampir setiap hari pakai ya, karena buat kerja. Oke. Nah, kalau menurut saya sih manfaatnya banyak ya. Satu, kalau lagi saya lagi butuh apa? Kalau saya kan banyak nulis ya, karena buntu Hmm, gitu ya. Mau nulis apa? Terutama untuk ini sih nyari-nyari ide ya. Saya pakai itu. Oke. Nah, jadi saya ketik aja kayak apa? Saya mau cari ide tentang ini. Ya, jadi dia kayak membantu saya men-trigger seperti ide yang pengen saya tulis. Saya Juga, nggak kedengaran Sejong suaranya. halo, Halo? halo, 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 Syung.
Ya, Ya, iya, ya. kedengeran. Oh, dengerin. Ya, kalau saya sih pengalamannya hampir tiap hari ya pakai ChatGPT terutama ya. Kalau DeepSeek juga kadang ada. Tapi intinya adalah satu yang saya dapetin karena saya banyak tulis, jadi saya kayak nyari ide-ide gitu ya. Kadang kata-kata juga saya nyari dari sana. Jadi dari situ baru saya kembangin gitu kan. Jadi dia kayak ngebantu saya untuk nge-guide saya mau nulis apa gitu. Itu pertama. Keduanya juga dia ngebantu saya untuk kayaknya misalnya saya bikin kalimat apa, nah dia ngebantu juga kayak menghaluskan atau mencari supaya kata-kata saya nggak itu aja, itu juga dia sangat membantu sih. Gitu. Jadi ya tinggal kita manfaatinnya sejauh apa sih gitu kan. Betul, betul, betul. Ya, Pengalaman saya itu sih. makanya baik. Terima kasih, Susio. Makanya tadi saya bilang kan bisa sebagai positif, bisa sebagai negatif ya. Yang penting kita harus mindful untuk penggunaannya. Oke, ada lagi? Nggak ada lagi Ya, ya? kalau saya sebetulnya kalau saya lihat yang AI itu ya mulai dari Google itu googling itu juga udah termasuk AI yang lebih apa? Yang lebih simpelnya kali ya, Syung ya. Karena kalau kita mencari umpamanya mau cari apa nih? Mau cari Jalan Mulia Bruas 8, kita tinggal googling itu kan dapat gitu kan. Itu kan juga udah Mm-mm. termasuk termasuk dari AI juga kan. Nah, cuman kalau yang Betul. sekarang kalau di Meta AI ini memang lebih lebih ini lagi ya lebih apa? Lebih canggih deh ya. Kita bisa nanya ini, Mm-mm. nanya itu. Nanya kalau kita mau mau apa? Kalau kita umpamanya apa sakit ini, sakit apa, harus obatnya apa-apa-apa, mereka juga bisa bisa jawabin itu. Bisa jawabin. Jadi kita mau Bisa, tanya tapi kan jenis penyakit, tapi dia secara general tentunya ya, yang lebih general ya. Dia akan juga bilang ya kalau memang itu periksa ke dokter gitu kan. Ada anjuran gitunya juga ya. disclaimer-nya ada. Ya. Ada, ya ada. Jadi memang ini banyak sekali membantu ya. Jadi kalau yang di HP langsung itu dari apa namanya ya? Eh, saya kan apa bukan iOS ya, apa namanya Android ya, Android. Right. Ya. Itu udah ada Meta AI sekarang sih. Entah bagaimana pokoknya Oke. saya dapat Meta AI. Jadi adanya di WhatsApp ya. Ada di WhatsApp, ada Mm-mm. ada satu Meta AI. Jadi saya tinggal ketik aja nanya apa aja dia jawab gitu. Oke. Itu Baik. sangat membantu sekali itu. Baik. Jadi di sini kita menggunakan AI untuk membantu kehidupan kita dalam menemukan berbagai solusi ya, Sejong ya. Iya betul. Mm-mm. Baik. Jadi ya, kita aware dan kita mindful mengenai hal itu ya. Tetapi kita harus ingat ya, itu tetap sebagai tools ya, Sejong ya. Iya, Dan bukan sebagai solution for all karena AI itu juga bisa salah. iya Kita betul, harus selalu mindful atas hal itu. AI bisa betul. salah, Iya, ya. saya udah cobain juga itu ya. Jadi memang bisa salah. Terus kemudian dia memang ya jawabannya tetap biar bagaimana kalau kita jebak-jebak gitu ya, dia bisa ngaco Hmm, juga sih jawabannya. betul, 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 betul. Hmm. Ya. Jadi jangan sampai kita terikat menganggap itu sebagai mbah dukun sakti pengganti Google gitu kan. Iya, iya, iya. Ya, tapi kadang memang Ya, sakti juga. Kalau kita salah tulis, dia tahu. Dia tahu kita lagi nyari uh, apa. Dia bisa tahu. bisa Oh, tahu ya. ya dia bisa tahu. Oh, berarti ketika kita salah nih, dia tahu, kasih tahu. Oh, lu cari ini. Dia akan bilangin begini, 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 gitu ya. Ah, dia kan Hmm, pinter ya. betul, betul, betul. Kita bayangkan pengetahuan seluruh umat manusia itu dia bisa akses loh, kan kayak Ya. gitu kan. Mhm. Nah, bisa akses, bisa menganalisa, kemudian bisa membuat rangkuman dan menyajikan dengan bahasa yang kita familiar, gitu kan? Iya. Itu Dan luar kita biasa bisa sekali ya. ngobrol ya, Sung ya. Itu saya herannya kita ngobrol nanya tak dia jawab kayak kita lagi ngobrol sama orang gitu ya. Oke, itu yang saya mau masuk berikutnya, Supo. Hmm. Jadi AI itu apakah eh, adalah refleksi dari kita? Artinya begini, kita manusia menganggap bahwa ada yang namanya jiwa, adanya diri, kan kayak gitu ya. Ya, Melalui apa? Melalui, oh ya, ini kita bisa berpikir, ada kesadaran, bisa menjawab ini itu, bisa proses dan sebagainya.
AI bisa nggak? Bisa, betul kan? Iya. Kemudian kita manusia beroperasi menggunakan namanya apa namanya 5 indera kita. Hmm. AI mungkin inderanya agak terbatas, Ya. ya, Hmm. agak terbatas. Oke, jadi mata pakai kamera, betul ya? Ya. Telinga pakai mikrofon. Ya. Kemudian untuk berbicara menggunakan speaker, yang dia belum bisa hanya penciuman dan juga merasa, kan Hmm. kayak gitu, Ya. ya. Nah, itu semuanya eh, proses dari kalau dari Buddhism ya, dia untuk yang namanya pancakanda, ya. Hmm. Nah, itu dia punya semua kecuali dia tidak ada kesadaran, kan kayak gitu ya. Emosi juga tidak ada, feeling ya. Ya, nggak Dia ada hanya perasaan kan tadi, beroperasi, Cium. Jadi nggak bisa, bukannya nggak ada Pancasila perasaan. punya semua dong, nggak ada perasaan. Ah, Ya. ya, nggak ada perasaan ya. Ya, jadi dengan demikian kita belum bisa menamakannya sebagai memiliki kesadaran, kan kayak gitu ya. Bukan sebagai Hmm. makhluk ya. Jadi dia masih belum sebagai makhluk. Dan kita anggap belum ada diri. Padahal kita manusia juga sebenarnya kita ada perasaan, ada Wedana Samsa Samskara Wisnyanya, kita ada itu, kita anggap kita itu ada diri, kan kayak gitu kan. Padahal kita itu sebenarnya nggak ada juga ya. Nah, yang mau saya ingatkan adalah kita jangan pernah menganggap AI itu sebagai satu entitas. Karena dia bukanlah entitas. Kita harus mindful soal itu. Karena banyak orang-orang yang sering tidak sadar menganggapnya sebagai teman. Hmm. Sebagai satu entitas yang bisa berempati, bersimpati. Padahal AI tidak bisa. Oke? Hmm. Ya, AI tidak bisa. Oleh karena itu, kita jangan pernah kehilangan kesadaran tentang hal tersebut. Di Jepang sudah ada AI yang bisa berceramah, Dharma. Namanya Kanon atau Dewi Kwan Im. AI-nya itu kita mau ceramah Dharma apapun dia bisa. Bahkan tentang Prasna Paramita Hidayah Sutra yang ribet, dia juga bisa jelaskan dengan sempurna. Tapi apakah AI itu bijaksana? Tidak. Dia tidak bijaksana. Dia hanya mengambil pengetahuan yang ada, memprosesnya dengan baris-baris perintah programnya, dan menyajikannya kembali. Dia tidak memiliki namanya kebijaksanaan. Ya. Setelah itu, apakah AI bisa pencerahan? Ya, pasti tidak. Seperti itu. Makanya kita harus selalu ingat bahwa AI itu bukan entitas. Nah, berikutnya, kalau suatu hari AI itu sudah bisa sentient. Sentient itu artinya merasa memiliki diri. Dia paham bahwa adanya diri dalam program dia. Apakah itu berarti dia entitas? Kalau dia sudah bisa berkehendak sendiri, melakukan sesuatu, maka bisa kita katakan itu sebagai entitas. Pertanyaan berikutnya, yang belum bisa saya jawab sampai sekarang. Kalau AI sudah sampai pada tahap itu, dia sudah sentient, merasa ada diri, ada aku, dan dia bisa melakukan action, tindakan sesuai dengan keinginan dari proses berpikirnya yang dianggap baik, menurut dia baik ya. Padahal baik dan buruknya itu adalah moralitas manusia. Tapi menurut dia itu baik sesuai dengan baris perintah yang ada dalam otak dia, otak artificial dia. Apakah itu ada karma? Karena kalau dalam Buddhisme karma ditimbulkan oleh niat, betul kan? Ada niat dilakukan melalui pikiran, ucapan, perbuatan menimbulkan namanya karma. Tetapi kalau AI sampai pada tahap dia bisa berpikir seperti manusia, bisa punya kehendak, apakah ada karma bagi dia? Kalau ada, nanti harus ada surga dan neraka buat AI ya. Waduh, ini kayaknya jauh sih ya. Ini udah pembahasan itu nggak tahu ya. Mungkin di tahun sekian atau bisa aja kali gitu ya. Tapi sih saya mau nanya dulu entitas nih. Saya mau menegaskan dulu entitas. Mm-mm, Entitas itu kan mm-mm. sesuatu yang eksis, yang nyata. Oke, Gitu. bayangkan AI itu dimasukkan ke dalam tubuh robot. Iya, Hmm. iya. Robotnya bisa AI bergerak, dimasukkan dalam bisa tubuh. Lalu dia menyentuh. bisa berdialog, bisa berbicara, bisa
boleh dibilang bisa berpikir gitu kan. Itu eksis Bisa kan, melakukan itu berbagai hal. eksis dong, eksis dan nyata Betul, tuh ya kan. betul. Apa itu bukan entitas? AI itu kalau kita bilang sebagai entitas, berarti dia ada sentient. Sentient Apa? itu dia self, namanya sentient. Itu sentient itu berarti Sentient dia ya. sentient, mengenali dia itu sebagai satu aku, diri, gitu. Oh, mengenali Ah, akunya ya. Dia nggak bisa contohnya, nih ya. kita manusia melihat cermin, Ya, ya, oke? ya. Begitu Mm-mm. melihat cermin, oh itu saya, kita langsung kenali, oh itu saya, gitu. Ya. Kalau kita kasih kucing lihat cermin kan dia nggak tahu itu dia. Ya, dan lagi kan Kita kalau kasih ikan sentient lihat itu cermin kan nggak bisa tahu. tersinggung, Siung. Sentient bisa Betul. tersinggung. Kalau AI kan nggak bisa tersinggung. Ya. Ya, ya, ya. Nah, kalau mereka udah memprogram sampai kayak gitu, bisa aja, Supo. Begitu dia menerima itu, dia mengeluarkan kata-kata seperti orang tersinggung. Oh, ada filmnya tuh. Pernah ada filmnya. AI-nya bisa nangis. Ya, Robotnya bisa mana nangis tahu suatu akhirnya ya. suatu saat diprogram sampai ke arah kayak gitu kan, seperti itu. Karena kita juga sebagai adalah makhluk dengan baris-baris program juga sebenarnya kan di otak kita kan. Cuma bekerjanya dengan cara kuantum dan dengan cara lompatan elektron aja kan, sama. Ya, ada Ya, berapa puluh persen kesamaannya ya, Siung ya. benar. Nah, jadi kembali ya, kembali. Kalau sudah sampai pada tahap yang saya bicarakan tadi, agak pusing menjelaskannya. Apakah ada karma atau tidak? Nggak usah dipikirin, Siung. Nggak usah dipikirin. Ya, ini kita sekedar ngobrol-ngobrol lah ya Iya, mengenai iya, hal ini betul, ya. Agar betul. kita ini sadar, kita harus Iya. selalu mindful bahwa Hmm. AI itu bisa sebagai alat yang menguntungkan, bisa sebagai alat yang membawa kerugian. Sama-sama bisa. Ya, Jadi kita harus mindful tidak melekat dan tidak memandang dia sebagai suatu entitas yang sentient gitu. Ya. Oleh karena itu, dengan tidak melihat sebagai itu, kita tetap bisa menjaga agar dia hanya menjadi support bagi kita dan kita tidak dikendalikan oleh dia. Oke, itu coba kita minta orang-orang satu hari tidak buka sosial media, tidak buka TikTok, tidak buka Instagram, tidak buka WhatsApp, apapun, bisa nggak? Saya rasa banyak orang sekarang nggak bisa. Akan timbul namanya urge, ya keinginan untuk scrolling, dia tuh hanya scrolling, tangannya gatal, maka itu seperti mesti itu. mesti mesti sekali-sekali ikut meditasi seminggu, rasain tuh nggak pegang HP. Betul, harus ada namanya detox teknologi ya, Iya, digital detox ya namanya ya. Jadi lepas HP selama 10 jam, gimana rasanya gitu kan? iya, Jadi itu salah satu kemelekatan yang timbul karena AI membuat algoritma yang membuat kita melekat kepada dia di bawah sadar. Itu Itu yang harus yang selalu kita kita nggak sadar. sadari ya, Syung. Betul, tidak kita sadari. Dan dia memarketkan menggunakan cara berpikir kita memarketkan barang-barang, makanya kan shopping-shopping di sosial media kan laris kan? Karena dia memarketkan barang-barang sesuai dengan minat kita. Betul kan? Kadang-kadang kita nggak perlu juga lihatnya menarik, beli gitu kan? Itulah kemampuan, kekuatan dari algoritma AI untuk itu. Oke, makanya kita harus mindful untuk itu. Ya, baik. Sampai di sini ada Sisung Suci yang mau sharing lagi? ya, Syung, sekarang itu kan orang bisa bikin lagu, dia punya note-nya, nadanya itu juga AI yang ciptain. Dia cuma tinggal Hmm, masukin kata-katanya. hmm, Masukin kata-katanya, mungkin dia juga mungkin bisa pilih genre musiknya gitu ya. Lalu nanti AI iya, yang ciptain, AI yang keluar, AI yang nyanyi, suaranya si AI gitu, bukan suara manusia gitu loh. Itu hebat betul, sekali ya, bisa begitu ya. betul. Ya, jadi dalam program itu kan sudah dimasukkan juga bagaimana reaksi otak manusia terhadap nada-nada. Nada ini efeknya pada otak bagaimana, nadanya pada otak bagaimana. Kombinasi nada-nada seperti ini menghasilkan efek apa pada otak. Ditambah dengan beat, beat, beat. Kan kayak gitu kan. Jadi nada, beat, sama apa namanya, gabungan-gabungan itu, tiga nada, dua nada, namanya apa? Itu sebuah tiga nada gitu. Ya,
Kalau orang main kan ada melodi, ada apa satu lagi? Iya, itu ada pelok namanya. Chord, 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 iya chord. chord itu ya, Ya, chord ya. chord. Ya. Chord ya. Jadi gabungan nada, chord sama beat Hmm. yang bagaimana yang menghasilkan gelombang otak yang melekat pada itu, gitu kan? Tapi sekarang sih Sehingga masih agak kaku sih ya, Siung. Musiknya masih agak kaku. Sama seperti suara AI, kalau AI itu orang pakai suaranya buat ngisi narasi-narasi video, pakai suaranya mm-mm, AI, kan kita bisa tahu, mm-mm, oh ini AI nih, ini AI nih. Dia agak sedikit apa namanya, seperti datar gitu ya, nggak pakai perasaan. Tapi intonasinya intonasinya nggak bagus ya. ada. Tapi sepertinya Hah? nggak Bagus. menjiwai atau gimana ya, intonasinya lumayan ya, tapi dia agak datar, tapi dan nggak terasa ada jiwanya gitu ya. Ini Oke. baru ya, nanti lama-lama pasti lebih canggih kan ya. Pasti, Sepo, pasti. Ya, makanya saya bilang mereka itu pendekatan secara ilmu neurologis, ilmu mengenai otak dan psikologi, Sepo. Sehingga apapun yang mereka hasilkan nanti bagi kita itu akan kita addicted to it. Kita benar-benar melekat pada itu. Itu Ya, itu kan berbahaya kalau ada tidak kita ada kembangkan iklan-iklan. mindfulness. Ya, ada iklan dulu kan, pernah saya lihat iklan Jokowi jualan jam suaranya AI itu pasti itu kan. Terus semua Ya, terawan jualan obat, Raffi Ahmad ya, jualan apa, jam tangan atau jualan apa, jualan baju lah ini itu. Pokoknya mereka bisa gunakan itu, dan suara mulutnya ber apa namanya, terbuka menutupnya itu disesuaikan dengan, sinkron. ya Ya, disinkronize dengan apa narasinya ya. Itu hebat sekali ya. betul. Betul, Sepo, betul. Makanya Dan zaman sekarang kita harus hati-hati. Ya, iya, dan itu orang banyak yang percaya loh. Enggak lah, ini bener loh, ini bener. Benar katanya. Iya, bohong ya. benar. Iya, bohong lah ya. Iya. Makanya kita harus hati-hati, selalu mindful ya sehingga tidak mudah tertipu juga. Jadi AI Iya. bisa digunakan buat menipu juga ya. Iya. Iya. Kadang-kadang kalau yang melibatkan animasi dan sebagainya, kita harus melihat gerakan-gerakan yang agak subtle seperti jari, Sebo. Iya. Jari-jari manusia itu gerakannya itu di AI kadang-kadang masih agak kurang oke. Iya. Jadi bisa Hmm. kadang-kadang kelihatan animasinya di jari kurang bagus ya. Iya. Tapi kalau yang lain-lainnya itu udah sangat halus sekali. Iya, sekarang ini lagi banyak Makanya AI yang mereka bikin skala kayak binatang aneh lah, apalah ditemukan di sana sini. Nah itu, mereka lagi pada senang-senang bikin gitu-gituan tuh. Orang bilang, wah ini betul. binatang aneh, katanya binatang aneh. Ya, itulah Mm-mm. kayak gitu. Betul, betul, betul. Jadinya kita harus selain punya mindfulness harus punya wisdom juga ya untuk memahami mana yang benar, mana yang nggak benar ya. Cuman Ya, makin lama akhirnya makin mereka itu susah. mendapatkan follower apa viewers yang banyak, mereka dapat duit kan ya. Iya, dan orang pada debat di sana kan meningkatkan namanya interaktivitas kan, Ah, engagement, engagementnya naik. makanya sekarang kan Ya orang ujung, bilang, kalian kalau ada nggak setuju silahkan komen. Wah, memang ditantang suruh iya, komen ya. Padahal kalau kita komen iya, berarti menaikkan dia punya rating juga ya. ya engagementnya naik kan kayak gitu. Dengan engagement Mm-mm. naik berarti orang aktif di sana kan lumayan. Itu nanti Hmm. ya baru dia dapat iklan nantinya kan. Ya, 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 ya. Kayak gitu, Sepo. So, kita harus selalu mindful dan kita harus selalu ingat bahwa semua hanya tools dan kita jangan dibuat jadi budak oleh mereka. Kalau gitu kita yang bikin bulan mereka dong. Kita bikin apa namanya Instagram atau TikToknya, lalu kita yang sebarin dong. Supaya kita yang dapat duit. Tidak ada yang melarang, Sepo. Nggak ada yang melarang. Ya. Iya, Oke, iya. ada lagi yang lain mau sharing? Atau kita mau reflection? Selama ini kita pakainya sudah seperti apa gitu ya? Oh, ternyata saya memang selama ini diperbudak oleh algoritma di sosial media gitu kan. Saya baru tahu sekarang. Atau gimana? Ya, algoritma itu sebetulnya gimana sih, Syung, cara kerjanya itu algoritma itu? Algoritma itu sendiri adalah namanya logika berpikir dalam program, Sepo. Nah, Algoritma adalah baris-baris perintah yang disusun sedemikian rupa menjadi logika berpikir dalam satu menjadi program. logika berpikir. Nah, berarti jadi si Ya, AI ini kan memiliki otak jadinya gitu kan ya. ya, kita bilang logika proses deh kita yang berpikir logika proses Hmm. program itu.
Jadi Ya, udah dimasukin misalnya, misalnya yang Susyung bilang ya, kalau kita mm-mm, lagi demen lihat ini gitu, nanti semuanya mm-mm, akan berikutnya akan muncul mm-mm. apa yang berkaitan dengan itu ya. Ya, misalnya dia itu sudah diajari untuk mengenali jenis-jenis konten, misalnya ya. Dia sudah mengelompokkan. Kita sering melihat konten joget-joget misalnya, oke? Nah, AI itu sudah mengenali dari videonya. Programnya sudah diajari mengenali video-video itu, yang konten joget-joget, dan mengelompokkan konten-konten joget-joget itu dengan berbagai akun yang ada. Oke. Kemudian kalau kita berhenti agak lama di sana, mungkin lebih dari ya 30 detik lah. AI akan menganggap kita, ini kita suka. Sekali, dua kali, tiga kali, sering berhenti di yang kayak gitu, maka algoritmanya akan masuk. Jika pengguna A berhenti lebih dari tiga kali selama 30 detik di konten di kategori ini, maka dia suka kategori ini. Dan FYP-nya harus lebih banyak masuknya konten-konten seperti ini. Kayak gitu kan. Maka dia akan mendorong konten-konten seperti itu masuk ke dalam FYP kita. Dan kalau konten-konten seperti ini dia suka, produk-produk apa saja yang dijual yang berhubungan dengan konten-konten ini. Maka nanti akan muncul iklan-iklan shop yang isinya sama dengan konten-konten ini, berhubungan. Yang menarik minat dia untuk beli. Kayak gitu. Nah, itu namanya algoritmanya. Yang saya bilang ini algoritma yang simple. Ya. Kalau mereka punya, wah itu rumitnya minta ampun. Dan udah membaca big datanya luar biasa. Profiling kita juga sudah luar biasa oleh mereka. Bahkan katanya, nggak tahu benar nggak, apa yang kita ucapkan sehari-hari, percakapan kita juga dianalisa kata-katanya. Seperti itu. Jadi Ya, kalau algoritma itu adalah baris-baris logika program. jadi Sebuah. mereka akan mengetahui hobi kita apa. Kalau sering yang saya udah alami ya, jadi memang Hmm. di HP kalau kita buka YouTube apa, kalau kita senang musik musik Sweet Memories, begitu kita buka yang ditonjolkan yang ditawarkan ke kita musik-musik Sweet Memories. Kalau suka Betul, itu dangdut dari ya hasil dangdut. search. Betul, Ya, jadi dari hasil hasil search kita. sejarah recordnya kita terrecord sama dia. Oh, kamu sukanya ini gitu. Terus kalau Hmm. kita ke Tokopedia atau Shopee gitu, kalau kita sering buka apa, umpamanya sabun, ya dia akan Hmm. sering nawarin sabun. Kalau bukanya Betul, kacamata, kacamata berbagai jenis kacamata ditawarin. betul. Itu Seperti itu. algoritmanya, Subo. Ya, jadi mereka Betul, mengetahui hobi kita langsung ditawarin. Terus jadi kalau betul. kita mau tahu anak kita ini senangnya apa, buka HP-nya, buka Tokopedia-nya, buka YouTube-nya, kita buka aja, seret, apa yang ditawarkan di sana berarti itu yang paling sering dilihat sama anak kita. Oke. Itu kalau anaknya tidak pintar untuk menghapus jejaknya, Subo. Ya, 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 ya. Atau apa suami istri gitu ya. Ya, kalau Heeh. suami-suami belum bisa menghapus jejak akan ketahuan itu. Betul. Harus selalu clear history semua, Subo. Ya, ya. Oke. Jadi ngajarin Widodo ya. Widodo udah pintar, Widodo yang mesti ngajarin kita bagaimana clear history. Congokle lah ajarin kita. Congokle Aduh, ajarin kita. aduh. Saya tuh Oke. gaptek. Saya Sepo gaptek ya. Saya juga gaptek sih, Sepo. Sama. Oke. Ada yang lain lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Oke, teman-teman ada yang mau tanya atau mau sharing? Saya Ini saya terus dari terang hari tadi. ini jadi baru diingatkan ya. Oh iya ya, Mm-mm. eh, sebenarnya secara secara apa ya, tidak sadar kita udah dibawa oleh AI ya. Betul. Mm-mm. Nggak sadar. Kita sudah dikuasai oleh mereka. Dimanja, kita dimanja dulu, dimanja sama AI. Dimanja, terus Ya, akhirnya Saya kita berapa memiliki hari ini, ketergantungan nanti. berapa hari mm-mm. ini lagi pikirkan pengen renovasi gitu rumah gitu. Jadi saya waktu itu saya coba buka gitu desain, terus keluar.
Benar juga sih di satu Betul, sisi ada manfaatnya ya, tapi yang tadi Susung bilang di sisi lain kalau kita nggak ada keperluan, jangan coba memanjakan diri untuk melihat hal-hal yang sebenarnya cuma wasting time aja, nggak sadar bahwa betul, kita jadi melekat ya. betul, Padahal betul. sebenarnya kalau memang ya kembali lagi semua kita akan aware apakah ini sesuatu yang bermanfaat atau enggak gitu. Jadi jangan sampai waktu kita habis seolah-olah kita sibuk padahal sebenarnya kita ya cuma apa ya namanya memanjakan diri, membuat diri jadi melekat malah gitu ya. Iya, karena mereka tahu hal-hal seperti itu memberikan kita reward instan, tapi yang berkualitas rendah di otak kita. Ya, Instant itu reward itu pengaruh yang menghasilkan luar output. biasa ya. Menurun Betul. Oh, menurunkan kadar apa ya quality kita, menumpulkan otak kita sebenarnya. menumpulkan. Betul. Betul. Dan kita nggak Karena kita sadar nggak ya. kita berpikir. Kita pikir dari Benar. dari kita apa kita tonton kita bisa ngomong A B C D A B C D padahal sebenarnya kita nggak sadar kita dibentuk oleh dia gitu loh. Betul, betul. Ya, tadi saya bilang membantu pekerjaan. Sebenarnya malah membuat saya makin makin tidak berpikir. Karena tugas berpikir saya sudah digantikan oleh AI. Tugas meriset, tugas untuk menganalisa, merangkum, udah dia gantikan. Tinggal nanya aja gitu ya. Iya, tinggal nanya dapat jawaban langsung. Kita jadi malas membaca. Nah, itu jadi manja, Contoh, jadi manja tuh. contoh, kita bisa menanyakan pada AI. Kita tahu ada satu buku, ya, misalnya buku apa namanya, From Good to Great misalnya. Saya malas baca, oke? Saya tinggal ngomong ke AI, tolong berikan saya key takeaways dari buku yang From Good to Great, ya, dan poin-poin yang bisa saya praktekkan setiap hari dan buatkan program bagi saya untuk praktekkan itu dalam waktu 1 bulan. Dia kan keluarin key takeaways-nya apa, poin-poin pentingnya, ya, kemudian bagaimana cara praktekannya, program mempraktekannya kayak apa, dia kasih semua, Sepo. Hmm. Saya nggak usah baca, seperti itu. Apakah saya jadi makin bodoh? Ya pasti. Kenapa? Saya jadi malas baca, literasi jadi makin rendah, Sepo. Hmm. Hmm. Tapi makin mempermudah saya nggak? Makin mempermudah. Tapi Nah, jadi semakin tergantung banyak kita. yang bisa dilakukan dong ya dari begitu tapi kan. Betul, betul. Makin banyak bisa dilakukan. Ya, makanya ada dua sisi. Makin mempermudah kita, dan menghemat waktu kita, tapi juga makin menumpulkan kita juga. Kecuali kita bisa menggunakan itu ke sisi yang lebih tinggi, ya. Kita manfaatkan otak kita di higher processing, gitu. Nah, itu baru membawa manfaat. Tapi kalau enggak ya makin menumpulkan kita sendiri. Kita harus selalu sadar di sini, ya. Ini semuanya pilihan, pilihan kita sendiri. Mau kemana? Kalau kita tidak sadar, kita diseret. Kalau kita sadar, kita bisa memilih. Kan seperti itu. Makanya di zaman serba canggih ini kita harus selalu eling lan waspodo, ya, sadar, sadar. Kita harus mindful. Ini saya mau kemana nih? Saya dibawa kemana nih? Ya, saya maunya saya makin dimanja atau saya malah memanfaatkan ini sebagai membantu saya lebih lebih menyelesaikan banyak hal, kayak gitu kan? Karena ada pembantu yang canggih, seperti itu. Ya, kira-kira begitulah yang kita obrolin malam ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua dan membuat kita makin sadar bahwa kita selama ini mungkin sudah dikontrol tanpa sadar. Ya, setuju. Oke, Tapi ya baik. semoga kita bisa memanfaatkan ayat tersebut ya, Sisung ya. Jadi kalau kita Betul, baca sutra nggak ngerti, sekarang boleh tanya ke DeepSeek. DeepSeek itu betul. jauh lebih canggih daripada si apa yang saya bilang Meta AI itu jauh lebih canggih. Saya Jauh. barusan udah apa? Udah langsung download DeepSeek ya. Download Mhm. DeepSeek.
langsung saya udah tanya mengenai itu syair dari master Li Ti Liu Li Hmm. Tu Tian gitu ya. Terus Hmm. Wu Ti Lin Li Tung Tung Ken Sen, Dui Chu He Xin Hmm. Keng Pu Tian, terus kemudian Sen Ce Hui Ken apa ya tadi itu Pusat Tao, Cai Pusat Tao. Hmm. Wah, Hmm. Hui Ken Sen Ce Pusat Tao. Dia bisa terjemahinnya, saya tanya dia terjemahannya dan maknanya dia bisa uraikan loh, Sung. Bagus loh, Sung, Hmm. uraian maknanya. Makanya, Keren loh, keren loh. makanya Ya? dia bisa mengambil semua isi sutra yang ada diketahui kita, dia proses, gitu kan? Dia Hmm, jelaskan. hmm. Keren, Syung, Hebat ya, keren, keren tuh, Bo. Iya. hebat, 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 hebat. Dia hebat ini, Sepo, betul-betul ini sepo hebat. aktifkan apa deep thing-nya nggak? Deep think belum. Nah, di sana kan ada tombol kayak tombol kita tekan deep thing dia Yang hidup di gitu bawah kan? deep think dalam kurung Ah, R1 itu kan? iya betul. Ini diapain? Diaktifkan, Klik tekan aja. aja, Oh klik ya, aja. udah. Jadi biru dia. Sepo tanya hal yang sama lagi. Nanti dia Oh ya, akan muncul proses berpikirnya. oh ya, gitu ya. Hmm. Hmm. Oh, ini saya copy, saya ini lagi ya, Nah, ajukan lagi ya. ajukan lagi. Mantap amat ya. Iya. Jadi dunia sekarang bergerak ke arah yang tidak bisa kita perkirakan 10 tahun lalu. Hmm. Ini berkembangnya saat ini luar biasa. Yang kasihan adalah anak-anak kita sebenarnya. Kenapa? Kenapa kasihan? Mereka dalam masa ketidakpastian, Sebo. Apa yang Tidak pasti. akan berubah ke depannya? Yang mereka sekarang kuliah belajar, apakah itu Hmm. masih relevan 5 tahun lagi? Apakah itu masih kepake 10 tahun lagi? Kan kayak gitu kan? Hmm. Bisa saja yang mereka pelajari saat ini sudah digantikan oleh AI semua 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Nggak butuh mereka lagi gitu. Hmm. Tapi Kan paling nggak kasihan mereka mereka kan tuh. tahu kerangka berpikirnya, Syung. Ya, betul. Tetapi kepastian akan pekerjaan dan sebagainya jadinya tidak ada namanya satu hal yang stabil ya. Karena disrupsi terus kan saat ini kan. Disruption terus kan. Harus lebih kreatif, harus lebih lebih tekadnya kuat, harus lebih smart and hardworking kan kayak gitu. Nggak kayak zaman kita. Zaman kita kan semuanya lebih jelas, lebih lebih apa, lebih terarah gitu kan. Sekarang mah berubahnya cepat sekali. Iya, luar biasa, luar biasa. Hmm. Mm-mm. Ya, Oke, ya. semoga Oke. kita semua makin aware, makin mindful ya, dan kita bisa memilih AI ini akan menjadi supporting kita yang canggih atau malah menjadi tuan dari kita. Ya, kita Ya, harus itu semua harus pandai-pandai memanfaatkan lah ya. Jangan memanfaatkan kita dan yang sadar akan hal dimanfaatkan. itu. Betul, dan sadar akan hal itu. Ya, Ya. itu yang Hmm. kita jaga. Oke, Baik, kan Syung. semua Mantap ya, Sisyong. ya, Luar Kan biasa ini. Syung ya, Ya. bermanfaat kan sekali ya buat kita-kita. Jadi teman-teman ya. udah download DeepSeek belum? Iya, habis ini kita mau download. Download DeepSeek ya, ya itu yang gambarnya gambar ikan apa ikan paus ya. Ikan paus ya. Ikonnya kayak ikan paus itu. Ya, Iya, jadi Betul. siap saya siap kira menelan kita nih. Iya. Cảm ơn ya Anthony Sesiung, iya. William Kan Sece, ya, Emma ya, Sesiung, semuanya Kan cảm ơn. Oke, kamu Ada juga. kan Syung. Bye. ya, semoga bermanfaat ya yuk. buat kita Nah, supaya lebih maju Iya, lagi. sangat. Jadi nggak gatek ya. Iya, Nah, sambil kita terus-menerus apa namanya mengevaluasi diri kita ya. Selama ini betul. kita udah, maksudnya kita nggak terlalu tahu, tapi kita udah terjebak di dalam arus yang tadi Susu Anthony bilang ya, kemelekatan. Dan Mm-mm. kita semakin tumpul, kita semakin melekat gitu. Oke teman-teman, terima kasih semua. terima kasih. Oh iya, minggu Yuk. depan kita libur Kan dulu ya. Saya baik, ke India. Oh iya, turut bermudi Oh, ke cita. India ya, Cie? Baik. Iya. Oke. Hati-hati makanannya ya. Makasih.
Kanan semua. Baik, kanan saja. Kan Oke.